Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun Bapak Ibu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haikal, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya di bawah dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMMCPOD di mata kuliah Advanced Digital Marketing. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi marketing digital oleh brand kopi kenangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil singkat dari brand Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan rintisan atau startup di bidang food and beverage yang didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtananta dan James Prananto. Brand ini hadir dengan konsep Grab and Go Coffee, yaitu menyediakan kopi yang berkualitas premium dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Salah satu keunggulan Kopi Kenangan adalah kemampuannya mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis. Pelanggan tidak hanya dapat membeli produk secara langsung di gerai ataupun melalui aplikasi resmi, website, maupun berbagai platform layanan pesan antar. Selain itu, Kopi Kenangan juga memiliki program loyalitas, promosi digital, serta aplikasi mobile yang memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis. Berkat strategi tersebut, Kopi Kenangan berhasil berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi lokal terbesar di Indonesia, bahkan mulai memperluas jaringan ke pasar tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah brand saat ini juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, melainkan juga oleh bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Sebelum menentukan strategi pemasaran digital, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami siapa target konsumennya. Berdasarkan karakteristik bisnisnya, Kopi Kenangan menargetkan konsumen berusia 18 hingga 35 tahun, yang didominasi oleh mahasiswa, pekerja kantoran, serta masyarakat perkotaan. Segmen ini dipilih karena memiliki mobilitas tinggi, aktif menggunakan HP atau smartphone, serta sudah terbiasa menggunakan atau melakukan transaksi digital melalui aplikasi maupun dompet digital. Artinya, strategi pemasaran yang digunakan Kopi Kenangan harus mampu menjangkau konsumen melalui media digital yang mereka gunakan setiap hari, seperti media sosial, aplikasi mobile, maupun platform pemasaran atau pembayaran online. Dengan segmentasi pasar yang jelas, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sehingga peluang terjadinya pembelian dan loyalitas pelanggan menjadi lebih tinggi. Insight yang didapatkan adalah dalam strategi digital marketing, strategi ini adalah strategi yang baik. Bukan ditentukan oleh seberapa banyak iklan yang dibuat, tetapi oleh seberapa tepat iklan tersebut menjangkau target konsumen yang sesuai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik penjualan digital dan strategi meningkatkan conversion. Berdasarkan website dan aplikasi resmi Kopi Kenangan, perusahaan telah menerapkan beberapa strategi digital untuk mempermudah proses pembelian pelanggan. Strategi tersebut meliputi aplikasi mobile untuk melakukan pemesanan, program loyalitas melalui kenangan points dan membership, promo serta voucher eksklusif di aplikasi, fitur real-time order tracking, hingga pelayanan yang responsif terhadap masukan pelanggan. Menurut saya, strategi-strategi tersebut berhasil mengurangi hambatan pelanggan saat melakukan pembelian sehingga peluang terjadinya transaksi menjadi lebih besar. Sebagai contoh, pelanggan dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi, kemudian mengambil pesanan tanpa harus mengantri di gerai. Selain itu, adanya poin loyalitas membuat pelanggan terdorong untuk melakukan pembelian kembali karena setiap transaksi memberikan manfaat tambahan. Pada aspek berikutnya, saya akan membahas strategi community dan influencer marketing. Dalam hal influencer marketing, saya menilai pemilihan Angga Yunanda sebagai brand ambassador atau chief tampan officer di Kopi Konangannya itu merupakan keputusan yang tepat. Hal ini karena Angga memiliki citra positif, dekat dengan generasi muda atau Gen Z, serta memiliki karakter yang sesuai dengan target pasar Kopi Kenangan. Kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga memperkuat citra brand di kalangan Gen Z dan milenial. Sementara itu, dari sisi community marketing, Kopi Kenangan telah menyediakan program kenangan VIP yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Silver, Gold, dan Black. Program ini memberikan berbagai keuntungan seperti cashback, promo eksklusif, serta priority access sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Sebagai pengembangan, saya mengusulkan adanya program Campus Coffee Experience yang bekerja sama dengan perguruan tinggi serta melibatkan micro-influencers di setiap kota. Strategi ini dinilai lebih efektif karena mampu menjangkau komunitas lokal dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan menggunakan selebritis tingkat nasional. Pada slide ini, saya akan membahas strategi pemasaran berbayar menggunakan Meta Ads, yaitu Facebook dan Instagram Ads. Kopi Kenangan memanfaatkan berbagai bentuk kampanye digital yang tidak hanya berfokus pada promosi produk,
tetapi juga menggabungkan strategi pemasaran lainnya. Sebagai contoh, terdapat program promotion campaign melalui paket hemat, event marketing campaign melalui kegiatan nobar, serta co-branding campaign bersama BRI Kris yang memberikan cashback kepada pelanggan. Kolaborasi seperti ini menurut saya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang pertama, BRI memperoleh peningkatan penggunaan kris BRI, sedangkan Kopi Kenangan memperoleh tambahan pelanggan melalui promo cashback yang menarik. Keberhasilan kampanye tersebut dapat diukur menggunakan beberapa indikator penting seperti reach, click-through rate atau CTR, conversion rate, serta turn on ad spend atau ROAS. Selanjutnya adalah optimasi website atau landing page. Landing page merupakan halaman pertama yang dilihat pelanggan ketika mengunjungi website sehingga memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan analisis terhadap website resmi Kopi Kenangan, saya menemukan bahwa website tersebut telah memenuhi beberapa elemen penting seperti call to action untuk mengunduh aplikasi, hero banner, serta store locator yang memudahkan pelanggan menemukan gerai terdekat. Namun demikian, masih terdapat beberapa elemen yang menurut saya dapat dioptimalkan, yaitu penambahan customer review, frekuensi ask question atau FAQ, serta best seller section. Ketiga elemen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus membantu calon konsumen memperoleh informasi yang mereka butuhkan sebelum melakukan pembelian. Terakhir adalah strategi Search Engine Optimization atau SEO. SEO merupakan strategi pemasaran digital jangka panjang yang bertujuan meningkatkan visibilitas website pada hasil pencarian Google. Pada tugas ini, saya mengusulkan beberapa keyword utama seperti yang dapat kita lihat di samping, tempat nongkrong asik, kopi susu kekinian, pesan kopi online, kopi terdekat, dan sebagainya. Selain menentukan keyword, Kopi Kenangan juga perlu memproduksi konten yang ramah SEO, seperti artikel mengenai rekomendasi menu, promo terbaru, tips memilih kopi, maupun edukasi seputar kopi. Artikel tersebut perlu dioptimalkan menggunakan keyword pada judul, mata description, internal link, serta gambar yang dilengkapi alt text agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Dengan strategi tersebut, website berpotensi memperoleh peningkatan organic traffic yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penjualan. Demikian pemaparan singkat saya mengenai analisis strategi digital marketing pada brand Kopi Kenangan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.